Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi pada mata kuliah Teknik Penulisan Karya Ilmiah. Hari ini kita akan membahas tentang penulisan bab pembahasan dari sebuah karya ilmiah. Kadang-kadang banyak yang berpikir bahwa menyusun pembahasan itu sangat sulit. Akan tetapi, jika kita tahu tekniknya, maka semua itu akan menjadi lebih mudah untuk ditulis. Bagian pembahasan menjelaskan tentang data hasil penelitian atau data hasil praktik. Bagian pembahasan juga mendiskusikan atau merefleksikan data terhadap penelitian yang sudah ada sebelumnya atau dasar teori. Jadi nanti dikaitkan antara hasil yang dilakukan selama praktik atau selama penelitian dihubungkan dengan dasar teori yang sudah ada. Kemudian, bagian pembahasan ini merupakan bagian yang sangat menarik dan cukup menantang untuk ditulis. Meskipun banyak beberapa hambatan, namun dalam penulisan pembahasan ini kita harus bisa lebih fokus untuk mengembangkan atau membahas data hasil penelitian agar lebih bermakna dan bisa dilihat lebih rinci tentang hasil penelitian atau praktik yang sudah dilakukan. Bagian pembahasan ini sangat berkaitan erat dengan bagian data. Maka dari itu, data yang sudah kita susun harus bisa dibahas dan dicerna lebih rinci lagi. Bab pembahasan memiliki 4 tujuan, yaitu yang pertama, menafsirkan dan menjelaskan data hasil penelitian atau data hasil praktik. Yang kedua, menjawab pertanyaan dan permasalahan penelitian atau praktik. Yang ketiga, membenarkan pendekatan atau metode yang dilakukan selama praktik atau penelitian. Yang keempat, mengevaluasi studi secara kritis. Sehingga dengan membahas, kita akan bisa mengetahui apakah hasil dari praktik atau penelitian kita sudah benar atau belum sesuai dengan teori atau penelitian yang sudah ada sebelumnya. Pembahasan ini terdiri dari beberapa komponen yang sangat berkaitan erat, maka di dalam pembahasan ini harus mencerminkan atau membahas tentang hasil, kemudian implikasinya, dan dikaitkan dengan studi literatur atau referensi yang akan membenarkan dari data penelitian yang sudah kita laksanakan. Kita ambil contoh hasil dan pembahasan. Berikut ini adalah gambar atau foto dari hasil penelitian tentang identifikasi penyakit pada kolam budidaya ikan jambal siam. Bagaimana cara membuat atau menyusun pembahasannya? Kita bisa deskripsikan atau jelaskan lebih rinci perbedaan dari kedua gambar tersebut. Gambar 2 menunjukkan adanya perbedaan. Yang pertama, masih terlihat lebih segar, sedangkan pada gambar kedua menunjukkan adanya perubahan yang terdapat pada tubuh ikan. Di sini kita bisa amati ada bercak merah pada tubuh ikan. Kemudian pada sirip ekor mengalami robek, sehingga kita bisa menyebutkan atau membahas bahwa ada serangan penyakit pada ikan gambar yang kedua ini. Untuk memastikan lagi, maka kita harus berikan juga dasar teori atau referensi atau literatur yang membenarkan bahwa gambar kedua ikan ini mengalami penyakit yang kita bandingkan dengan kondisi ikan pada gambar 1. Ikan pada gambar 1 ini terlihat ikannya lebih sehat. Seperti apa kesehatan ikan itu? Maka kita tuliskan
Menurut Kordi 2010, ini adalah referensi yang kita gunakan. Ikan jambal siam yang sehat adalah ikan yang memiliki ukuran normal, berwarna putih perak, dengan punggung kebiruan. Semua sirip utuh, tidak ada yang robek maupun putus, dan pergerakan sangat gesit saat merespon makanan. Nah, mungkin dari gambar ini kita bisa lihat ya, bagaimana cara membahas atau mendeskripsikan sebuah data. Kita ambil contoh lagi, hasil berupa tabel, ya, data hasil penelitian berupa tabel. Di sini kita bisa lihat jenis-jenis bakteri yang teridentifikasi dengan menggunakan serangkaian uji dan identifikasi secara biokimia maupun secara morfologi koloni bakterinya. Bagaimana menyusun pembahasannya? Mari kita lihat contoh dari data tersebut. Kita lihat di jenis-jenis bakteri ini, ternyata bakteri Aeromonas ditemukan pada semua kolam. Kita lihat dari kolam 1 ada Aeromonas, kolam 2 juga ada Aeromonas, kolam ketiga sampai kolam kelima semua ada bakteri Aeromonas. Kita buat juga deskripsinya, bakteri Aeromonas ini bersifat gram negatif. Ya, kita lihat dari hasil uji pewarnaan gram dan uji biokimianya. Nah, kemudian untuk mengetahui lebih lanjut tentang bakteri Aeromonas, kita bisa berikan penjelasan berdasarkan dasar teori atau referensi tentang klasifikasi bakteri Aeromonas. Jadi menurut referensi yang ditulis oleh Holt et al. Tahun 1994, maka kita dapatkan di sini klasifikasi mulai dari filum, kelas, ordo, sampai spesiesnya si Aeromonas. Nah, selain itu, kita bisa juga mencantumkan referensi lain, ya, tidak hanya satu, tentang karakteristik bakteri Aeromonas. Ya. Serangan bakteri Aeromonas ini bersifat laten atau berkepanjangan, tidak memperlihatkan gejala penyakit meskipun telah dijumpai pada tubuh ikan. Serangan bakteri Aeromonas baru terlihat apabila ketahanan tubuh ikan menurun akibat adanya stres yang disebabkan oleh penurunan kualitas air, kekurangan pakan, atau penanganan ikan yang kurang baik. Ini kita dapatkan juga referensinya dari Kordi tahun 2005, hal-hal yang berkaitan dengan kondisi lingkungan penyebab penyakit pada ikan. Jadi bisa kita lengkapi di sini ya, mulai dari menafsirkan data atau menganalisis data, kemudian mendeskripsikan dalam sebuah tulisan yang disertai dengan referensi yang mendukung data yang sedang kita bahas. Baik, ada beberapa tips untuk menulis bagian pembahasan supaya kalian bisa menulis pembahasan dengan lebih mudah lagi. Yang pertama, tidak mengulangi informasi dari bagian pendahuluan. Ingat bahwa ini adalah bab pembahasan, bukan bagian pendahuluan. Sehingga dalam menuliskan informasi yang terdapat pada bagian pembahasan ini harus berdasarkan data hasil penelitian atau data hasil praktik yang sudah kita lakukan. Yang kedua, hubungkan hasil dengan tujuan penelitian atau praktik. Yang ketiga, tunjukkan bagaimana hasilnya, apakah sudah sesuai dengan literatur yang sebelumnya atau tidak. Jika tidak sesuai dengan literatur, maka ini menjadi bahan evaluasi untuk kita, apakah penelitian kita sudah benar atau belum, atau mungkin bisa jadi penelitian kita merupakan temuan-temuan baru. Namun referensi ini sangat penting karena referensi adalah bagian dari penelitian atau praktik yang sebelumnya sudah dilakukan berulang kali oleh beberapa ahli. Tips yang keempat yaitu tunjukkan pentingnya data hasil penelitian atau praktik, sehingga ketika membaca pembahasan ini
orang akan lebih yakin, para pembaca yakin bahwa data hasil penelitian ini penting dan nantinya data kita juga bisa dipakai atau untuk referensi para peneliti lainnya. Tips yang kelima yaitu pada saat menulis pembahasan merupakan interpretasi dari hasil yang mendalam dan isi pembahasannya ini dipikirkan secara matang sehingga apa yang tertuang di dalam bab pembahasan menjadi poin yang sangat penting dan bisa memberikan informasi yang lebih lengkap lagi tentang kegiatan praktik lapang atau mungkin kegiatan penelitian yang sudah dilakukan. Demikian materi yang bisa saya sampaikan tentang teknik penulisan bab pembahasan. Semoga bermanfaat dan bisa memudahkan kalian dalam menyusun bab pembahasan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.